Jadi candi-candi di sini diambil dari nama-nama tokoh wayang Mahabharata. Candi ini dulu ditemukan oleh petani yang akan menggarap sawahnya dan ketemulah Candi Sari ini. Gimana nih kabarnya guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku baik. Aku juga baik. Ini boleh copot dulu kan? Boleh dong. Oh, oke. Copot dulu nggak apa-apa ya. Soalnya Udah vaksin kok. Tenang. Kedua. udah. Oke, jadi gimana tempat minggu lalu kalian? Kalau aku di Candi Sari itu keren sih. Maksudnya dia tuh sederhana tapi ada sejarahnya gitu loh. Jadi keren sih. Kalau kamu main di sana Kalau aku kan kemarin dapat di Dieng kan. Itu tahu sendiri lah Dieng gimana kan. Wonosobo, dingin, dan juga aku dapat banyak sejarahnya sih gimana Candi Dieng itu. Pokoknya kayak gitu seru, asik. So, ya jadi kayak kita ya menurutku banyak sih edukasinya. Kita jalan-jalan terus juga kita dapat informasi Iya. kan. Jadi Refreshing Iya, sekaligus dapat ilmu. Nah, di episode kali ini kita itu tim udah menyiapkan ada 2 lokasi baru. Oke. Berarti game lagi nih ya kayak kemarin. Iya dong. Oke. Itu gamenya. Ini aku tunjukin ya. Kayak gitu. Sama. Kamu yang mana nih, kemarin Rel? ya. Kamu yang mana, Rel? Kamu A apa B? Aduh, aku coba ya. Ikutin ini ya. Ngeliuk. Oh, Kemana? oh ini nih. Oke, ini ya kamu di sini ya. Ini berarti kamu ya. Aurel. Berarti aku udah otomatis ini sih berarti. Udah nih. Udah. Aurel, yap. Aku dapat Aurel. Oke. Oke, nanti Dia bisa pilihnya. nanti aku bacain untuk hasil game kalian. Gimana? Nah, tadi untuk hasil gamenya Aurel dapat A dan Fulan dapat B. Yap. Nah, untuk Aurel jadi lokasinya ada di Goa Kiskendo, Gua kesini. Mana tuh? Di Itu daerah mana sih? daerah Kulon Progo. Tahu nggak? Oh, tahu sih. tahu. Kalau nah, terus kalau aku di mana? Apa? Aku di mana? Nah, untuk Fulan dapat B ya. Ah. Jadi dapat di Gunung Api Purbang Langgeran. Itu mana? Sama juga apa gimana? Nggak, beda. Itu di Gunung Kidul. Oh, oke. Jadi kalian berpisah gitu ya. Oh, iya berarti kita pisah lagi Kayak kemarin. kemarin Kirain lagi. bakalan searah gitu. Ternyata tetap aja kita dipisah ya. Iya. Terus kita nggak pernah bersama. itu gimana sih? Oke, jadi kalian kalau belum tahu tempat-tempat tadi, kalian boleh searching sekarang nggak apa-apa. Oke. Aku mau lihat dulu sih. Ada apa aja di sana gitu kan. Oke. Tadi aku apa gua ya? Gua Gunung apa sih? Gunung Api Purbang Langgeran. Langgeran. Gua Oh, Kiskendo. Oh ini. Oh berarti ini kita ke dataran tinggi nih? Iya Enggak. dong. Kalau aku jadinya gelap-gelapan. Kan di dalam gua. Iya. Ya kan? Tapi itu juga berarti dataran tinggi juga. Dataran tinggi sama dataran tinggi. Oh, sama-sama dataran tinggi. Oh, jadi kita ngebandingin sama-sama dataran tinggi kayak gimana wisatanya? Wow, kemarin habis dari candi, sekarang kita ke dataran tinggi. Tempat baru lagi nih, tempat baru. Iya, bener. Aku belum pernah sih kesini. Aku juga belum pernah. Tapi kayak asik sih. Oke. Bakalan seru gak sih? Iya. Terus nih tantangannya apa lagi nih? Nah, ini aku kasih budget untuk besok. Ya. Kalian besar. Ini udah all in nih. Sama nih. 300. 300. Cukup gak? Cukup sih. Kalau Cukup lah ya. Cukup, berani sih aku. Aku berani. Oke. Oke ya, berarti kita terima tantangannya. Kita terima tantangannya. 300.000. Sanggup sih. Bisa lah Oke lah ya. Jalan-jalan lagi kita. Oke. Waktunya. Lumayan. Besok ketemu lagi. Bentul. Oke.
Ketemu besok di It's time to trip. Destinasi kita kali ini berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk sampai di lokasi, aku menyewa sepeda motor dan menempuh perjalanan kurang lebih 50 menit dari pusat kota. Akses untuk sampai ke sana terbilang mudah karena keadaan jalan yang sudah diaspal hingga ke lokasi utama. Di sana terdapat banyak destinasi wisata, dan yang akan kita kunjungi salah satunya adalah Gunung Api Purba. Gunung Api Purba merupakan salah satu gunung api yang aktif di Indonesia sekitar 60 hingga 70 juta tahun yang lalu. Selain itu, Gunung Api Purba juga merupakan salah satu peninggalan pada masa purba. Itulah asal-usul pemberian nama Gunung Api Purba. Namun kini, Gunung Api Purba sudah tidak aktif kembali, sehingga dijadikan sebagai destinasi wisata untuk menikmati keindahan dari puncaknya. Untuk dapat menikmati keindahan dari puncak Gunung Api Purba, terdapat banyak rute yang bisa kita lewati. Jika kita menggunakan sepeda motor, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan jika berjalan kaki, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai di puncaknya. Dengan perjalanan yang ditempuh untuk menuju puncak, rasanya tak akan sia-sia jika pemandangan yang disajikan sangat indah. Ini tempatnya? Iya, langsung ke loketnya aja dulu. Oh, oke. Langsung ya. Suhu Anda normal. Nah, sekarang aku udah dapat tiketnya. Lumayan murah, cuma 15.000, udah sama 17 ding sama parkir motornya. Kita langsung masuk aja ya. Nah, dari informasi yang aku cari tadi malam, dulu itu di sini digunakan oleh masyarakat untuk menghukum masyarakat lain yang lalai saat menjaga atau merawat wayang. Tapi ternyata di sini juga banyak wisata-wisata lainnya. Desa ini juga dapat gelar dari UNWTO dalam kategori Best Tourist Village 2021. Desa ini juga banyak sejarahnya loh. Oh, gitu. Keren ya. Jadi di sini keren banget tuh pemirsa. Ternyata desa ini udah diakuin sama internasional. Di sini aku tertarik banget nih sama Kampung Pitu. Tapi sebelum kita ke sana, kayaknya kita lihat-lihat di sini dulu yuk. Yuk. Wah, ternyata view di sini bagus juga ya. Tapi aku penasaran deh sama Kampung Pitu. Itu di sebelah mana ya? Nah, kalau Kampung Pitunya sendiri itu terletak di puncak timur Gunung Purba ini. Mau ke sana? Boleh. Sama itu katanya di deket sini juga ada embung. Gimana kalau sekalian ke sana? Let's go. Oke, langsung ke sana ya. Terdapat misteri yang masih melekat di Gunung Api Purba, yaitu adanya desa yang hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga yang disebut dengan Kampung Pitu. Nah, pemirsa, sekarang aku udah ada di Kampung Pitu yang katanya memiliki 7 kakak di dalam satu desa aja. Dan ini salah satu rumah warganya. Konon, jika jumlah kepala keluarga di kampung tersebut melebihi 7, maka keluarga ke-8 akan keluar dengan sendirinya dengan berbagai alasan.
Alasan yang kerap didengar yaitu kepala keluarga ke-8 selalu keluar dari kampung karena tidak betah, merasa tidak nyaman, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan Kampung Pitu kembali memiliki 7 kepala keluarga. Nah pemirsa, kita sekarang udah sampai di puncak Gunung Api Ngelanggerannya. Dan ini salah satu puncaknya yaitu Gunung Wayang. Kita langsung ke atas aja ya. Kita lanjutin perjalanan kita ke view yang lainnya. It's time to trip! Nah pemirsa, kita sekarang udah sampai di puncak Gunung Api Ngelanggerannya. Dan ini salah satu puncaknya yaitu Gunung Wayang. Kita langsung ke atas aja ya. Nah pemirsa, sekarang aku udah ada di Kampung Pitu. Di desa Ngelanggeran ini juga terdapat embung. Loka wisata ini dikelilingi pula oleh perkebunan buah dan ditanami oleh penduduk sekitar, serta memberikan tempat yang baik untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Nah pemirsa, ini dia umbulnya. Dari informasi yang kita dapat, ternyata umbulnya ini dibuat oleh masyarakat yang digunakan untuk mengaliri pertanian dan perkebunan masyarakat di sekitar sini. Langsung kita lihat-lihat yuk ke sebelah sana. Tampungan air embung tampak berwarna hijau toska. Ini disebabkan karena tumbuhnya lumut di dasar embung. Dengan harga tiket yang terjangkau, kalian akan mendapatkan pemandangan seindah ini di embung Ngelanggeran. Desa Ngelanggeran, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta dikenal sebagai desa produsen coklat berkualitas. Bahkan, produk coklat Ngelanggeran sudah terkenal di kalangan wisatawan domestik hingga mancanegara. Dari informasi yang menyebar, desa ini dahulunya tandus, tidak ada air, serta perekonomian yang rendah. Tapi kini telah berkembang menjadi desa produsen coklat. Setidaknya ada 5 kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani yang mengembangkan perkebunan kakao. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kini menetapkan bahwa Ngelanggeran dipilih sebagai pusat pengembangan produk coklat karena memiliki sejarah yang cukup panjang. Desa ini merupakan salah satu wilayah sumber penghasilan kakao terbesar di Gunung Kidul. Dan saat ini
Ngelanggeran juga merupakan desa percontohan untuk mengelola ekonomi lokal dalam bentuk usaha berbasis komunitas. Gak kerasa ya, kita udah keliling di daerah Desa Ngelanggeran. Kira-kira tim sebelah gimana ya? Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Kali ini, destinasi wisata kita adalah Goa Kiskendo. Goa ini persisnya terletak di Jalan Raya Kaligesing, Sokomoyo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak yang dapat ditempuh dari pusat kota Yogyakarta ke objek wisata Goa Kiskendo cukup jauh, yaitu kurang lebih sekitar 30 km, dan waktu yang dapat ditempuh bagi kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dari pusat kota Yogyakarta ke Goa Kiskendo sekitar 1 jam perjalanan. Nah, sekarang kita udah sampai di objek wisata Goa Kiskendo. Sebenarnya aku belum tahu paham sih tentang tempat wisata ini, tetapi dari informasi yang aku baca di internet, tempat ini tuh kental sekali dengan mitos dunia perwayangan. Benar gak sih kok Goa Kiskendo ini kental sekali dengan mitos perwayangan? Ya, dua wayang di belakang itu namanya Subali dan Sugriwo. Keduanya itu sosok manusia kera yang tentunya berkaitan dengan mitos yang ada di Goa Kiskendo ini. Wah, informasi baru ya ternyata. Yuk kita langsung masuk aja. Letak goa dari pintu masuk objek wisata tak terlalu jauh. Dapat ditempuh dengan berjalan kaki sembari menikmati alam di Goa Kiskendo. Di perjalanan menuju goa, kita bisa melihat 2 ekor kera berekor panjang berwarna coklat keabu-abuan di dalam kandang berjeruji besi. Namun, sebelum memasuki Goa Kiskendo, kita disuguhkan dengan relief yang ketika dilihat mengingatkan pada kisah Mahabharata. Ternyata relief ini menceritakan asal-usul dari Goa Kiskendo menurut mitos yang dipercayai masyarakat, yaitu sebuah kerajaan Goa Kiskendo yang dipimpin oleh Prabu Mahesuro yang merupakan saudara seperguruan dari Jatasuro dan Patih Lembusuro yang merupakan adiknya. Oh, jadi ini relief yang menceritakan mitos dan sejarahnya. Iya, ini mengisahkan pertempuran antara Mahesasura dan Lembusuro melawan Subali manusia kera. Oh, jadi gitu. Oh iya, jangan lupa ya, selain mitos dan sejarahnya, ketika sudah masuk Goa Kiskendo dilarang untuk mencoret-coret relief di sini. Sekarang kita langsung masuk ke Goa Kiskendonya aja ya. Bentar dulu, sebelum masuk Goa Kiskendo, baiknya sedia senter dulu karena di dalam itu gelap banget. Oke. Thank you. Kayaknya bakal seru nih. Yuk langsung aja yuk. Jadi sekarang kita udah ada di dalam Goa Kiskendo. Pertama kali kita masuk, kita langsung diliatin dengan genangan air di bawah yang dibilang stalagmit dan di atas ada stalaktit. Yuk kita langsung lihat ke dalam lagi.
Buat kalian yang ingin ke Goa Kiskendो harus hati-hati ya, karena jalan di dalam goanya ini cukup licin akibat dari tetesan air batu di atas. Selama perjalanan menyusuri goa, pengunjung akan disuguhi pemandangan stalagmit dan stalaktit yang dapat memanjakan mata pengunjung. Walaupun sesekali akses susur goa yang sangat minim dan harus dilewati sembari berjongkok ataupun merangkak. Namun, semua itu rasanya dapat terbayarkan sesampainya di posisi paling ujung Goa Kiskendó. Jadi ini adalah ujung dari Goa Kiskendó, dan di dalam Goa Kiskendó ini terdapat 9 tempat untuk bertapak. Karena ini udah di ujung, udah mentok, mari kita keluar yuk. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mencoba satu kuliner unik khas perbukitan Manoreh. Tetap bersama kami di sini. It's time to treat. Sejarahnya, ketika sudah masuk Goa Kiskendó dilarang untuk mencoret-coret relik di sini. Buat kalian yang ingin ke Goa Kiskendó harus hati-hati ya, karena jalan di dalam goa ini cukup licin akibat dari tetesan air batu di atas. Sebagian masyarakat di perbukitan Manoreh bermata pencarian sebagai petani. Salah satu rempah yang dipertahankan oleh beberapa petani di perbukitan Manoreh yaitu vanili atau biasa disebut sebagai emas hitam. Selain itu, masyarakat di perbukitan Manoreh juga mengelola tempat wisata. Selain Goa Kiskendó, beberapa tempat wisata lain yang dikelola yaitu Puncak Suroloyo, Kebun Teh Ngelinggo, Air Terjun Kedung Pedut, dan Sungai Mudal. Dengan banyaknya tempat wisata di perbukitan Manoreh ini, rasanya kurang lengkap jika tidak ada kuliner unik untuk memikat para wisatawan. Di sekitar Goa Kiskendó, terdapat makanan khas yang cukup unik dan membuat saya penasaran akan kuliner yang satu ini. Dawet sambal ini adalah makanan khas Kulon Progo, khususnya di daerah Jatimulyo. Yuk kita langsung cobain. Sesuai namanya, dawet sambal ditambahkan sambal sehingga memiliki sensasi pedas. Berbeda sekali dengan hidangan dawet pada umumnya yang rasanya manis dan menyegarkan. Biasanya dawet disajikan sebagai es yang menyegarkan. Variannya ada banyak seperti dawet hijau, dawet ireng, hingga dawet putih. Tapi tidak dengan dawet asli Kulon Progo 1 ini. Selain dawet sambal, di sini juga ada makanan ciri khas yang namanya gembel. Mari kita coba.
Gembel dan geblek juga salah satu makanan khas dari Kulon Progo, khususnya di Desa Jatimulyo. Gembel merupakan makanan dari olahan tepung yang berbentuk bulatan seperti cincin, sedangkan gembel berisi tempe dan sambal. Kira-kira tim sebelah seru juga nggak ya kayak tim kita? Hai, ketemu lagi nih bareng Kulan. Dan aku Aurel. Nah, gimana sih kabar kalian habis jalan-jalan? Oh, seru banget sih. Kayak Seneng banget. perjalanan baru. Mantap banget ya. Nah, kita ini sekarang ada di segmen ketiga, segmen paling akhir di Time to Trip. Dan di sini kalian cuma sharing-sharing aja ya kayak biasa. Gimana sih perjalanan kemarin, asik nggak? Kalau aku ya seru banget, apalagi pas waktu di sana aku kan trekking. Buat sampai ke puncaknya itu seru banget sih. Tapi kalau tempat kamu juga dataran tinggi kan? Dataran tinggi juga sama. Walaupun dia di goanya tuh di bawah gitu tuh. Terus habis tuh pas ke bawahnya tuh lumayan curam sih. Wah, seru sih pasti. Nah, di sini kan waktunya kalian bagiin pengalaman kalian nih ke pemirsa. Hal apa aja sih yang kalian dapetin selama perjalanan? Kita mulai dari perjalanan menuju tempatnya aja kali ya, kayak akses masuknya atau gimana. Mulai dari tim satu aja, gimana sih perjalanan menuju wisatanya? Kalau aku kemarin kan karena aku sewa motor sendiri, jadi perjalanan dari pusat kota ke tempatnya itu sekitar 45 menit kalau aku lewat maps, lihat di maps. Tapi mungkin karena ada kemacetan di beberapa titik, aku sekitaran 50 menit baru nyampe di loketnya. Dan aksesnya menurutku itu masih murah karena itu kan udah terkenal banget kan tempatnya, tapi masih ya low budget lah gitu. Kalau tempat kamu gimana? Kalau aku kan kemarin ke Goa kan, aku berangkat dari pusat kota ke objek wisatanya itu naik ojek. Dan itu perjalanan kurang lebih ditempuh selama 1 jam perjalanan. Dan harga tiket loketnya juga masih terbilang murah sih. Nah, terus ada pengetahuan baru yang kalian dapetin nggak sih selama perjalanan wisata? Itu kan wisatanya banyak sejarah ya, atau tentang tempatnya, atau tentang warganya. Kayak gitu kalian bisa ceritain lah sedikit. Wah, kalau aku sih banyak banget, apalagi di situ kan ada yang katanya tuh Kampung Pitu, yang katanya cuman ada 7 kakak di satu kampung. Itu aku masih kaget banget pas waktu nyampe situ, kayak bener-bener rumahnya itu jaraknya jauh-jauh, terus juga masih asri banget, dan itu bener-bener ada di puncak dan keren banget pemandangan. Dan itu cuma di situ. 7 gitu. Bener-bener cuma 7, kayak di satu rumah cuman ada 1 kakak, 1 keluarga, dan keren banget. Terus juga kan di sana ada embungnya yang katanya sih ada yang mistisnya juga, tapi pas aku kesana sih lebih kayak embung untuk masyarakat gitu loh. Dan kata dari pengawasnya sih juga emang dibuat sama masyarakat untuk mengaliri pesawahan dan pertanian di sekitar situ gitu. Jadi kayak keren. Dan di sana itu kata sejarahnya itu terakhir aktif pun sekitar 60 sampai 70 juta tahun yang lalu. Jadi itu kayak bener-bener bersejarah banget. Dari namanya purba aja itu udah dari masa purba, kan lama banget gitu. Kalau aku sih kayak gitu dari yang aku tahu gitu. Kalau aku di Gua Kiskendo itu ternyata di dalam guanya terdapat 9 tempat pertapaan. Dan itu menurut aku sih kayak sejarah banget sih, hal baru banget bagi aku tuh kayak dapetin sejarah tersebut. Terus habis itu selain itu tuh di situ juga ada sejarah tentang pewayangan. Pewayangannya berbentuk siluman kerbau, badannya manusia, terus kepalanya kerbau, dan satunya lagi badannya manusia juga tapi kepalanya berkepala sapi. Dan itu kedua pewayangan tersebut ternyata dia masih bersaudara dan dia merebutkan wilayah goa tersebut. Kayak gitu sih aku baru Berarti dapetnya. keren banget sih, maksudnya kayak Mitos-mitosnya tuh banyak banget. lebih banyak di situ sih. Keren ya. Keren banget ya guys, ternyata ya guys. Dan untuk ke wisata-wisata tersebut tuh kalian menghabiskan berapa total budget dan ada sisanya nggak sih? Oh, kalau aku sih saya banyak banget ya. Aku juga banyak. Kalau aku hitung nih,
Aku sisanya ada 180. Karena kemarin aku sewa motor itu 60.000, untuk bensinnya 25.000, tiket masuknya 15.000, dan ya aku beli makanan 20.000 ya buat snack karena aku kan trekking, jadi mau nggak mau aku harus ada bekal dong. Dan sisa uangku masih ada 180.000. Kalau aku karena kemarin naik ojek kan dari pusat kota, dan itu aku makan budget dari bolak-balik tuh 150.000. Terus tiket masuknya juga cuma 6.000. Dan setelah itu kan aku lanjut kulineran kan, dan ternyata di dekat situ ada kuliner unik namanya tuh dawet sambal. Nah, dawet sambal itu per porsi 10.000. Terus pasti minum dong. Iya dong. Minumnya tuh es teh kan, es teh terus abis itu harganya itu 4.000. Jadi sisa aku tuh cuma 130.000. Masih Beda lumayan tipis lah, kan? masih lumayan. Banyak. Nah, kalau kasih skor nih, mau berapa sih buat masing-masing tempat wisata yang udah kalian kunjungi? Dan alasannya tuh apa? Dari rate 1 sampai 10, kalian mau ngasih berapa? Kalau aku sih mungkin 8,5 ya. Soalnya di sana kan kita harus trekking dulu nih untuk menikmati keindahannya. Keindahannya sih wow banget. Cuman mungkin bagi sebagian orang untuk trekkingnya itu masih susah, apalagi jauh juga kan. Jadi kalau aku sih 8,5. Kalau aku sendiri itu 9 lah ya. Karena kan kalau kamu trekkingnya susah kan, jadi 8,5. Kalau aku trekkingnya susah tuh cuman menuju goanya, tapi kalau dari loket ke goa itu cukup gampang sih, sambil menikmati alam juga. Dan di situ tuh kamu bisa sambil ngeliat sangkar monyet di situ. Makanya aku dikasih rating 9. Nah, kemanapun tempat yang dituju pasti selalu menimbulkan kesan dan pengalaman sendiri. Dan pastinya selalu menemukan keseruannya sendiri, ya nggak sih? Iya, benar banget. Dan oh ya, untuk kalian berdua, tunggu informasi selanjutnya untuk next battle trip. See you! See you. It's time to trip. Bye. See you di next episode. Dan menurut kepercayaan orang di sini ada kaitannya dengan legenda Ki Jumprit.